Hamparan tanah ladang sayuran di puncak bukit minim pepohonan. Setiap musim kemarau, tanah terlihat coklat memerah pucat pasi. Berada di sini saat siang hari terasa sangat panas karena minim pohon teduhan. Para petani penggarap ladang bercerita bahwa sejak 10 tahun terakhir mereka tidak bisa maksimal bekerja sebagaimana bekerja di zaman dulu. Cuaca semakin memanas. Tentu selain karena penyebab kurangnya pepohonan, juga karena perubahan iklim global yang belakangan suhunya terus meningkat melampaui 1,5 derajat Celcius. Jika pada zaman dulu petani bisa bekerja dengan 4 kali tanam dalam 1 tahun, saat ini mereka hanya bisa bekerja dengan 2 tanam dalam 1 tahun. Dari satu hal ini saja, produktivitas pertanian merosot. Belum lagi ada cerita bahwa dengan 2 kali tanam itu, para petani hanya mendapatkan keuntungan 1 kali. Satunya seringkali gagal panen. Penyebab gagal panen bisa karena masalah hama, angin puting beliung, atau bisa jadi hasil panennya bagus tetapi harganya anjlok. Sementara pada musim hujan, tanah-tanah lapisan atas ini mengelupas dan larut menuju selokan di bawah bukit. Kemudian dibawa air hujan menuju ke kota Bandung. Banjir lumpur pada setiap musim hujan pun rutin terjadi. Ada juga kisah lain bahwa rakyat desa di Kecamatan Cimenyan sudah semakin berkurang dalam kepemilikan tanah. Sebagian besar tanah telah dijual dan dimiliki warga kota. Hanya saja memang sebagian dari petani yang menjual tanahnya tersebut masih bisa bekerja. Jika dulu menjadi pemilik dan penggarap tanah, sekarang hanya menjadi penggarap tanah di tanah warisan orang tuanya. Sementara tanah tersebut telah menjadi milik orang lain. Ada juga sebagian dari pekerja tani tersebut menyewa lahan. Mayoritas penggarap tanah itu melakukan budidaya sayuran secara massal. Mereka hanya menanam sayuran, tidak menanam komoditi yang lain. Ikhtisar cerita ini saya dapatkan dari website Odesa Indonesia yang banyak memuat kegiatan-kegiatan pemberdayaan di kawasan Bandung Utara, terutama di Desa Cikadut dan Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Yayasan Odesa Indonesia banyak melakukan kegiatan-kegiatan ekologi pertanian, menyatu bersama petani dalam mengubah pola budidaya tanaman, menggerakkan ibu rumah tangga bertani pekarangan, dan yang keren adalah menggerakkan anak-anak desa berkegiatan edukasi setiap pekan untuk belajar ekologi dan karakter. Terlihat dari situ, terdapat puluhan mahasiswa yang hilir mudik setiap Sabtu dan Minggu beraktivitas dalam kegiatan literasi anak dan juga kegiatan amal sosial lainnya. Yayasan Odesa Indonesia ini sangat menarik karena mereka melakukan gerakan sosial pertanian dengan cara yang serius. Pemberdayaan dilakukan secara terus-menerus, bukan sekedar event sesaat. Ada lebih 20 penggiat senior dan ada sekitar 27 relawan mahasiswa. Mereka terhubung dengan ribuan keluarga petani perdesaan di perbukitan Cimenyan. Sebagian lagi di Kecamatan Cilengkrang dan sampai ujung timur di Kecamatan Cibiru. Aktivitasnya lebih berkonsentrasi memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin. Sentral koordinasinya di Pasir Impun Desa Cikadut, Kabupaten Bandung. Di sini setiap hari selalu ada aktivitas baik yang urusannya dengan para petani atau kegiatan yang melibatkan warga kota yang ingin berbuat kebaikan rakyat miskin. Odesa Indonesia berdiri dan beroperasi dengan pemberdayaan sosial karena melihat keadaan kawasan Bandung Utara itu memiliki masalah yang akut dalam kehidupan. Ribuan keluarga petani kesulitan pekerjaan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Kaum tani di desa perbukitan ini berada di sebelah utara kota Bandung, berada di Kecamatan Cimenyan, sebuah kecamatan yang berdempetan dengan kota Bandung, bahkan sangat dekat, tetapi masuk wilayah Kabupaten Bandung yang ibu kotanya di Soreang, berjarak sekitar 40 km. Sekalipun dekat dengan kota Bandung, tetapi Cimenyan bisa disebut terbelakang dalam pembangunan. Jalan-jalan telat dibangun. Banyak yang tidak layak dilewati kendaraan bermotor, tidak ada akses transportasi publik juga. Kemudian sekolah-sekolah juga telat dibangun, bahkan sampai sekarang belum memiliki sekolah SMA. Kisah kehidupan petani miskin yang terbelakang pendidikan dan juga buruk sanitasi sebenarnya bisa didapat dari berbagai daerah. Tetapi kisah tentang kerja amal sosial yang dilakukan oleh Yayasan Odesa Indonesia adalah sebuah cerita yang penting untuk dijadikan pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengubah tatanan kehidupan masyarakat.
Salah satu hal yang penting dipelajari dari Odesa, Indonesia adalah bahwa sebuah proses perbaikan hidup di masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan yang bagus. Para pegiat sosial harus solid dan saling mendukung untuk sama-sama fokus membantu para petani miskin. Dengan keseriusannya membina petani di ladang-ladang tersebut, sekarang banyak mengalami perbaikan. Banyak pepohonan buah dan tanaman pangan lain yang tumbuh dan menguntungkan para petani. Keluarga petani kemudian mendapatkan akses gizi dari buah-buahan termasuk kelor dan hanjeli. Secara otomatis pula lahan-lahan kritis tertanggulangi. Dan dengan tumbuhnya banyak pepohonan itu, udara pun semakin segar. Belum lagi kalau kita membaca kisah-kisah keberhasilan dari program literasi dan beasiswa di website Odesa. Ada banyak anak-anak dari keluarga miskin kini mendapatkan kesempatan meraih pendidikan yang lebih baik. Selain itu juga ada banyak warga yang tadinya kesulitan air bersih, sekarang terlayani. Puluhan toilet komunal yang bersih dan bagus berhasil dibangun dan menyehatkan masyarakat. Dan tak boleh diabaikan juga bahwa dari gerakan sosial model Odesa ini, anak-anak muda dari kalangan mahasiswa mendapatkan kesempatan belajar pemberdayaan masyarakat secara serius. Banyak aktivis Odesa yang kini semakin matang baik dari sisi intelektualitas maupun dari sisi kepemimpinan. Tidak merugi mereka beraktivitas militan setiap pekan bersama para petani. Mereka mendapatkan kekayaan pengetahuan baik secara intelektual maupun spiritual. Mereka belajar langsung berhadapan dengan masalah keterbelakangan rakyat desa. Dengan menerapkan praktik pendidikan emansipasi yang hadap masalah, mereka terbiasa belajar mengurai persoalan-persoalan dan bukan belajar meninggalkan persoalan. Indonesia adalah bangsa yang kurang gizi. Karena itu pertanian harus digerakkan dengan cara seperti yang dilakukan Odesa, yaitu menghasilkan budidaya tanaman penghasil gizi. Indonesia juga mengalami problem gawat ekologi karena kerusakan lingkungan di mana-mana, termasuk di lingkungan pertanian. Maka dari itu, perlu kita menerapkan apa yang dilakukan Odesa, agar dalam kerja pertanian memilih jenis-jenis tanaman pangan yang selain menghasilkan gizi juga memberi dampak pada perbaikan ekologi. Indonesia dikenal bangsa rendah literasi, dan rakyat desa belum banyak mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik. Karena itu harus ada gerakan literasi yang dijalankan secara non-formal untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia melalui praktik literasi yang kontekstual. Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang sanitasinya buruk. Karena itu setiap orientasi pembangunan perdesaan mestinya memperhatikan sanitasi. Air bersih harus diwujudkan secara cukup agar hidup lebih sehat. Dan Indonesia juga dikenal sebagai negara yang birokrasi pemerintahannya belum mahir dalam menjalankan pembangunan. Banyak pembangunan yang belum tepat sasaran dan sering tidak memberi dampak berkelanjutan. Celakanya juga, korupsi masih menjadi penyakit yang susah diberantas di negeri ini.